Halo sobat, saya Taka dari channel Sobat Akuntansi Indonesia, berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tips and trick software hotel profesional untuk membahas tentang piutang. Oke, kita pada video kali ini akan fokus bahas tentang piutang ya, atau kalau di hotel itu lebih familiar dengan AR atau account receivable. Mungkin kita pakai istilah AR aja ya, biar lebih mudah atau lebih global. Intinya itu piutang sih sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang materi pada video kali ini, jadi sekedar informasi aja kalau video ini nih sebenarnya sudah berada di playlist yang berbeda ya. Jadi kita sekarang ada di playlist tips and trick software hotel profesional, intinya kayak gitu. Nah, berbeda dengan playlist sebelumnya atau belajar software hotel untuk pemula, dimana sobat sekalian harus atau disarankan untuk menonton mulai part by part sesuai dengan urutan. Kalau pada playlist ini sobat sekalian lebih fleksibel lah, mau nonton dari video yang mana dulu it's okay, nggak masalah, soalnya kita nggak akan membahas secara berurutan. Tapi alangkah baiknya jika sobat untuk melihat dari playlist yang pertama biar lebih mengerti, intinya seperti itu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang piutang ya, atau AR. Nah, pada video kali ini kita akan bagi menjadi beberapa part untuk lebih detail. Jadi untuk yang pertama nanti kita akan penjelasan tentang piutang sendiri itu seperti apa, kemudian kita nanti juga akan setup pelanggan atau kliennya di back office seperti apa, kemudian setup travel agent untuk di front office seperti apa, alur transaksinya seperti apa, dan juga hasil jurnalnya pada back office. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja videonya. Let's get started. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang piutang. Apa sih piutang itu atau AR gitu kan ya, dan seperti apa fungsinya kalau dalam hotel gitu kan. Kalau di akuntansi lain mungkin jauh lebih jelas ya, tapi kalau di hotel itu kita pakai sebenarnya untuk beberapa travel agent, kemudian sebagai instansi. Jadi ketika nanti ada instansi atau dinas-dinas government kayak gitu kan, sering kali, ini nggak semuanya ya, kita nggak pukul rata, cuma sering kali paymentnya itu di belakang atau setelah kita selesai acara baru mereka payment. Nah, di sini fungsi AR itu untuk merekap ya, jadi piutang mereka atau total tagihan mereka yang belum dibayar itu berapa, totalnya seperti apa, detailnya seperti apa. Jadi nanti ketika kita menagihkan, kita punya rekapannya dengan jelas, mulai dari paymentnya kapan, historikalnya seperti apa. Nah, fungsi dari piutang itu seperti itu gitu kan. Tapi kalau travel agent, balik lagi saya bilang beberapa travel agent ya, karena ada beberapa travel agent itu yang sifatnya deposit atau malah kita yang malah hutang gitu kan. Tapi ada beberapa travel agent itu yang sifatnya piutang atau kita menagihkan kepada mereka. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung saja ya praktekkan. Hal yang pertama harus dilakukan itu apa sih sebenarnya? Jadi hal yang pertama dilakukan itu adalah kita melakukan setup pelanggan atau setup travel agent atau government atau instansi, istilah terserah istilahnya, intinya kita setup untuk pelanggan yang lebih mudahnya ya, di back office atau di Armadillo back office-nya. Jadi langsung saja kita ke back office-nya. Nah, menunya ada di mana? Menunya ada di pelanggan ini. Kenapa saya pakai istilah pelanggan? Karena di aplikasinya istilahnya pelanggan ya. Jadi nanti biar sobat lebih mudah untuk ngeceknya atau mencontohnya lebih mudah. Kita klik saja di pelanggan. Di sini sudah ada beberapa ya. Jadi kita buat isi baru aja. Jadi di sini ada nomor perkiraan lah. Ini nanti impact-nya apa sih kalau kita buat pelanggan ini? Nanti impact-nya ketika kita sudah naik audit dan data itu sudah diekspor ke back office, nah maka nanti ya akan tertampung di rekening-rekening ini. Jadi hal yang pertama harus dilakukan buat pelanggan ini adalah juga menentukan coannya ataupun perkiraan apa untuk pelanggan tersebut gitu. Untuk menampungnya tuh di mana sih? Oke, pada kali ini kita akan buat contohnya di piutang instansi saja ya. Jadi untuk kode ini random sebenarnya tidak masalah. Yang penting kode ini tidak boleh sama dengan kode yang sudah terpakai sebelumnya. Jadi anggap saja kita buat kodenya 0002 lah ya. Namanya kita buat dinas perizinan. Ini hanya sekedar contoh ya, jangan tidak ada maksud tertentu ya. Dan salesman strip, kalau memang ini ada isi dilengkapi tidak masalah, tapi kalau tidak ada cukup diisi nomor perkiraan, kode sama namanya saja sudah, tidak apa-apa. Oh iya, dan data salesman-nya. Ini kalau data salesman-nya ya dibuat aja salesman-nya sendiri. Kita simpan. Nah, di back office kita cuma buat ini. Nah, jadi fungsinya nanti alurnya, jadi ketika ada tamu atau dari marketing ya, oleh akan ada tamu nih dari dinas A gitu kan. Nah, nanti marketing akan menginfokan ke back office dan front office. Back office harus membuatkan data pelanggannya terlebih dahulu, karena kalau back office belum membuatkan, nanti front office nggak bisa melanjutkan, intinya gitu. Jadi alurnya
kita harus membuat pelanggan dulu di back office, baru nanti kita membuat travel agentnya di front office. Kalau di back office sebenarnya case close nih, sampai dari sini sampai dinas perizinan membuatkan ini sudah selesai. Nah, langsung kita akan meloncat ke front office-nya. Nah, di front office ini kita membuatkan travel agent. Caranya masuk ke menu operasional, reservasi, pilih daftar travel agent. Nah, di sini kita buatkan untuk menampung dari dinas perizinan tadi. Kita pilih umum gitu kan ya. Kodenya kita samakan saja kayak yang tadi di 0002, namanya kita samakan juga biar mudah nanti. Sama alamat dan lain-lain silakan dilengkapi. Kalau ini saya buat intinya yang urgent saja ya. Allotment-nya kita buat 100 lah gampangnya. Nah, ini yang penting. Kan di sini ada back office kan ya. Nah, kita buat pelanggan tadi fungsinya untuk ini, untuk ngelingkan ini. Antara ngelingkan ke front office dan ke back office-nya. Ngelingkannya lewat mana? Ya lewat travel agent ini. Kita pilih, kalau sudah kita simpan. Nah, ini ada notifikasi kan ya, apakah yang melanjutkan mengisi kontrak rate-nya. Untuk video kali ini kita skip aja ya, kita no, karena kontrak rate itu akan kita bahas di video tersendiri, video khusus tentang membahas tentang kontrak rate ini, karena agak rumit dan termasuk juga menyangkut tentang jurnal-jurnalnya. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya biar video ini tidak terlalu panjang. Kita skip saja, kita klik no, kita keluar. Oke, saya balikin lagi ya. Alurnya dari marketing, ketika marketing menginfokan akan ada tamu nih dari dinas A gitu kan. Nah, marketing akan menginfokan ke back office. Nah, di situ back office harus membuatkan pelanggannya dulu untuk menampung tamu tersebut atau grup tamu tersebut. Setelah itu back office juga menginfokan atau marketing juga menginfokan ke front office agar front office bisa membuat travel agentnya. Dengan catatan travel agent ini bisa dibuat ketika back office sudah membuat pelanggannya terlebih dahulu. Di garis bawahnya dari situ. Front office bisa membuat travel agent baru ketika back office sudah membuatkan tampungannya atau pelanggannya terlebih dahulu. Oke, setelah itu untuk bisa kita melihat ke belakangnya seperti apa, maksudnya daftarnya gimana, jurnalnya jadinya seperti apa, kita akan membuat satu contoh aja ya untuk tamu. Berarti kayak oke, kita buat satu aja tamu gitu kan ya. Travel agentnya kita pilih yang tadi dinas perizinan, kita pilih kita pakai hari ini saja, satu kamar. Segmentasinya kita pilih government, kita pilih contoh R, ibaratnya kayak gitu kan ya. Confirm, kita simpan no. Oke. Kita skip saja ini, kita isi tagihan rutinnya. Langsung saja kita kasih kita cek ini kan agar bisa langsung melihatnya. Kita masukkan saja di kasir sini. Kita klik tamunya, kita isi dia apanya deluxe room. Nah, untuk paymentnya di sini nanti kita pilihnya charge to company. Jadi biar nanti di jurnalnya atau nanti di back office-nya nominal tersebut akan masuk sebagai piutang sebenarnya kayak gitu. Jadi kan kita nggak nagih nih, nagihnya kan nanti charge-nya to company. Jadi nanti di pos pendapatannya atau di pilihan transaksinya ini kita pilih yang charge to company atau charge to travel agent, tergantung kebutuhan. Kalau semuanya kalau ke travel ini biasanya ya kita ke travel agent nih kayak Traveloka, tiket.com dan lain-lain gitu kan. Sedangkan untuk company ini biasanya kita charge-kan kepada instansi ataupun umum atau grup-grup umum. Kita masukkan aja charge to company, nominalnya kita samakan dengan tagihannya. Nah, ketika kita masukkan charge to company maka akan muncul notif seperti ini. Jenis pembayarannya piutang, akan ditulis di data back office. Ingin diteruskan, kita klik yes. Oke. No. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat kartu piutang dari grup tersebut atau dinas tersebut. Caranya gimana? Kita balik lagi ke back office-nya sini. Kita cek saja di pembayaran piutang di sini. Nah, kita cek, kita pilih aja dinas perizinan. Loh, maka di sini akan langsung muncul kan ya, sesuai dengan tagihannya tadi. Kan tagihannya 1.250.000, maka di sini akan langsung muncul sebesar nominal yang kita masukkan tadi. Oke, di sini kalau kita lihat saldonya ketika kita cek saldo, maka saldonya masih kosong. Kenapa? Padahal tadi kan sudah ada, kartunya sudah masuk mas, atau historinya sudah masuk. Kenapa ketika kita cek saldonya masih kosong? Nah, ini dikarenakan
dari front office belum melakukan make audit plus ekspor ke back office. Nah, jadi datanya itu belum diekspor. Kalau kartunya itu secara real time, sedangkan jurnal akan terkirim ke back office setelah kita melakukan ekspor. Setelah naik audit dan kita ekspor. Nah, itu penjelasan untuk lebih rincinya ada di video di playlist sebelumnya ya, yang belajar hotel untuk pemula di ekspor. Tadi sudah ada penjelasannya kenapa seperti itu. Tapi di video kali ini saya akan langsung tunjukkan contohnya aja ya. Langsung kita naik audit, kita ekspor. Oke. Jadi kan tadi sudah ada kartunya ya, tapi jurnal belum masuk. Nah, sekarang kita akan masukkan jurnalnya. Caranya gimana? Kita harus melakukan EOD dan ekspor terlebih dahulu. Kita EOD kan terlebih dahulu. Urutannya sama ya kayak biasanya. Kalau yang belum tahu bisa cek di video-video yang lalu-lalu lah. Dicek aja dulu prosesnya gimana. Oke, udah sudah dilakukan. Untuk transaksi ekspor seperti apa? Balik lagi, cek aja video kita yang lalu-lalu. Itu kan di video belajar sobat hotel untuk pemula, di situ sudah lengkap sih buat teman-teman yang baru join di video kali ini. Notifnya tadi proses ekspor selesai. Nah, baru sini kita cek saldonya. Nah, di sini maka akan ada piutang instansi sebesar 100.250.000. Nah, nominal ini dari mana gitu kan ya? Ya, nominal ini dari sini, dari atas nama dinas tadi, dinas perizinan. Nah, nominalnya seperti ini. Di sini juga ada historinya dan lain-lain, buku bantunya jelas. Kalau kita cek pada daftar laporan piutang, total piutang dengan detail. Nah, kan ada detailnya. Dinas perizinan ada piutang 1.250.000 dari tanggal 14 ini. Dari tagihan sekian. Ketika kita cek saldonya juga sama kan, 1.250.000. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang piutang atau AR atau account receivable. Jadi kalau sobat sekalian masih ada yang bingung atau penjelasannya terlalu cepat atau apapun itu, bisa bertanya. Kita manfaatkan kolom komentar di bawah ya, nanti kita tiktokkan aja di sana. Kita chatting atau ada yang tanya, kita saling komunikasi lah di sana kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan tentang pembahasan kita kali ini. Oke, so thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa pula aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah out.